underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Indonesia ini terbilang masih sangat kecil, baru sekitar 8,41%, bahkan ini lebih rendah dibandingkan di tingkat internasional sekitar 16%. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini masalah koperasi. Ini sudah lama sekali ya. Betul. Indonesia sejak merdeka itu kita sangat bangga dengan adanya Bapak Koperasi, yaitu Muhammad Hatta, yang waktu itu jadi wakil presiden. Ya, memang beliau hebat dan dia yang mencanangkan bahwa ekonomi Indonesia itu mulai saat merdeka tadi itu sampai nanti itu harusnya bersandar pada koperasi. Ya. Kalau kita melihat dasar-dasar dari koperasi itu, kita setuju, bagus sekali. Artinya gotong royong, ya, artinya semua anggota-anggota koperasi tadi itu bercara bergotong royong, menghimpun modal secara patungan dan membentuk sebuah perusahaan di mana hasil perusahaan itu adalah dari anggota untuk anggota. Ini bagus. Cuman masalahnya di Indonesia ini kan kekurangan SDM ya. Karena kalau koperasi itu dijalankannya itu tidak dengan sistem manajemen perusahaan, ya bisa jadi amburadul. Ya, jadi ide dari koperasi itu bagus, cuman di dalam implementasinya ini adalah menjadi susah. Karena tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia itu tidak sehebat di luar negeri ya. Kita harus ngakui lah. Ya, jangan merasa kalau pendidikan di Indonesia ini sudah nomor wahid dari dunia ya. Enggak. Karena you tahu sendiri banyak dari riset-riset itu kan hasil penelitian kan mutu pendidikan di Indonesia itu enggak naik. Malah turun. Nah, ini jadi susah. Jadi kalau sudah badan hukumnya itu berbentuk koperasi, maka namanya koperasi harus dilola seperti perusahaan. Di mana ada satu kewenangan-kewenangan yang harus diberikan kepada pengurusnya. Kalau di perusahaan namanya direktur, ya. Kalau di koperasi namanya pengurus, ya. Bedanya di situ, ya. Nah, sekarang malah belakangan ini sepertinya ya status koperasi itu malah disalahgunakan dengan orang-orang yang lihat bahwa ini ada peluang. Peluang untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak betul. Ya, apa? Koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang lihat nih, sejak 2-3 tahun yang lalu ternyata banyak sekali koperasi simpan pinjam ini yang ternyata merugikan anggotanya atau merugikan masyarakat. Banyak contoh koperasi simpan pinjam yang waduh nggak karuan ya. Kalau nggak salah itu sekarang yang lagi ada masalah itu yang terjadi itu lebih dari 10 ya. Salah satunya tuh misalnya yang sudah dibeberkan ya, itu namanya koperasi Indosuria, ya. Terus juga ada lagi koperasi Sejahtera Bersama, ya. Terus ada lagi, ya banyak lah ya. Itu sehingga merugikan para anggotanya. Jadi janji-janji bahwa uang anggota yang dipergunakan untuk modal koperasi simpan pinjam tadi itu ternyata cuman janji-janji melulu, ya. Oh ya, ada juga ini yang sempat sudah lama urusannya itu ya. Itu juga ada yang namanya koperasi inti dana ya. Itu sampai hari ini kan masih nggak karuan semua ya. Artinya belum ada kejelasan. Ya. Jadi sebetulnya koperasi yang betul itu ya bukan koperasi simpan pinjam, harusnya ya koperasi usaha bersama. Misalnya ada koperasi industri mebel, di mana anggota-anggotanya itu punya kayu, punya keahlian, ya, banyak relasi untuk bisa menjualnya, macam-macam itu, baru bergabung menjadi koperasi. Tapi kalau sudah simpan pinjam ini kan sepertinya menjadi bank. Ya, bank yang namanya koperasi simpan pinjam. Dan kebetulan kemarin kalau perbankan itu kan diawasi sama OJK. Betul. Nah, kemarin rasanya itu
koperasi-koperasi yang tadi yang lagi ada masalah ini ternyata kan OJK-nya mungkin ya statusnya masih bingung ya. Ini kan bukan bank, ini kan koperasi. Jadi gimana? Makanya banyak yang lolos. Ya, sehingga kerugian dari masyarakat di Indonesia ini akibat koperasi simpan pinjam yang enggak beres ini itu kan mencapai ratusan triliun. Ya, jadi ini satu jumlah yang besar sekali. Ya, jadi mestinya boleh saja koperasi itu memang harus dibenahi, namun betul-betul harus diawasi. Bila perlu jangan ada lagi koperasi simpan pinjam dan koperasi tetap dikembalikan seperti dasar yang semula, yaitu merupakan perkumpulan dari orang-orang yang modalnya itu tidak besar dan filosofi usaha itu adalah dari anggota untuk anggota. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om